Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Trisnandi dari semester 5 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Balai Bandung. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi tentang mata kuliah retronika tentang monologika pidato. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Monolog adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara dilakukan dalam satu arah. Dalam monolog ini hanya ada seseorang pembicara dan yang lainnya mendengarkan. Pengertian pidato. Pidato merupakan salah satu kegiatan berbahasa lisan. Pidato adalah salah satu kegiatan berbicara yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi pada orang lain secara resmi, yaitu sifatnya satu arah. Pidato bersifat satu arah karena aktivitas berbicara terjadi hanya pada satu orang atau dalam komunikator. Pendengar hanya mendengarkan. Dalam pidato tidak ada interaksi atau timbal balik berupa tanya jawab. Terus ada juga jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato ditentukan oleh beberapa faktor seperti situasi, tempat, tujuan, dan isi pembicaraan. Faktor-faktor yang menjadi patokan untuk menentukan jenis pidato menurut Hendrikius yaitu 1. Bidang politik. Dalam dunia politik sering diucapkan pidato yang bertujuan politis. Pendengar pidato politis pada umumnya adalah massa atau rakyat. Tujuan pidato politis pada umumnya bukan mengajar tetapi mempengaruhi, bukan meyakinkan tetapi membakar semangat. Oleh karena itu, pembicara harus menguasai psikologi massa. Di samping itu, dia harus menguasai teknik dan trik berbicara. Terus ada lagi kesempatan khusus. Kesempatan khusus, ada banyak kesempatan atau pertemuan tidak resmi di mana orang harus membawakan pidato. Terus selanjutnya ada kesempatan resmi. Kesempatan resmi dalam kehidupan bermasyarakat sering diselenggarakan berbagai pertemuan karena alasan-alasan resmi. Para peserta yang hadir adalah para pejabat, para pembesar, atau orang-orang terkemuka yang datang dalam suasana formal. Selanjutnya, pertemuan informatif. Pertemuan informatif dalam hubungan dengan pembinaan, sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan informatif. Maksudnya adalah pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil atau besar. Terus ada
ciri-ciri pidato atau ciri-ciri pidato yang baik. 1. Pidato yang saklik. Apa itu pidato yang saklik? Nah, pidato saklik itu apabila memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Saklik juga berarti bahwa adalah hubungan yang serasi antara isi pidato. Yang kedua, pidato yang jelas. Ketentuan sejak zaman kuno menyatakan bahwa pembicara harus mengungkapkan pikirannya sedemikian rupa sehingga tidak hanya untuk mungkin isinya dapat dan mengerti, tetapi juga jangan sampai ada kemungkinan untuk tidak mengerti. Nah, terus yang ketiga, pidato yang hidup. Apa itu pidato yang hidup? Sebuah pidato yang baik itu harus hidup. Untuk menghidupkan pidato dapat dipergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan. Yang kelima, pidato yang memiliki klimaks. Apa itu klimaks? Nah, suatu pidato yang hanya membeberkan kejadian demi kejadian atau kenyataan demi kenyataan. Nah, itu. Terus yang keenam, pidato yang memiliki pengulangan atau redundans itu penting karena dapat memperkuat isi pidato. Nah, terus yang ketujuh, ada pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan. Suatu itu mengejutkan karena mungkin belum pernah ada dan terjadi sebelumnya. Itu karena meskipun masalahnya bisa dan terkenal, tetapi di tempat, di dalam konteks satu relasi. Nah, terus yang kedelapan itu ada pidato dibatasi. Pidato yang dibatasi, orang tidak boleh membebankan atau membeberkan segala soal atau masalah dalam satu pidato. Nah, begitu. Terus yang kesembilan adalah pidato yang mengandung humor. Nah, pidato yang mengandung humor. Humor dalam pidato itu perlu. Nah, hanya saja tidak boleh terlalu banyak sehingga memberi kesan bahwa pembicara tidak bersungguh-sungguh dalam berpidato. Humor itu dapat menghidupkan pidato dan memberi kesan yang tak terlupakan pada pendengar. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk yang melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.